Saya Hanung Bramantyo, di sini selaku penyanyi. Selaku, enggak, ini saya sedang belajar bikin film animasi bersama Mas Eki sebetulnya. Jadi kita menyutradari berdua gitu. Tapi saya followernya aja sebetulnya, karena baru belajar, ini baru pertama kali. Bunda, maafin Anis, Bunda. Oke, serial Adit Sopo Djarwo sebetulnya adalah serial yang sangat diminati oleh anak-anak saya. Di tengah gempuran animasi dari Hollywood, ya, di Disney, kemudian Pixar, dan kemudian ada juga dari Malaysia, gitu kan. Adit Sopo Djarwo menjadi semacam apa ya, oase di tengah sebuah pertanyaan besar, apakah Indonesia mampu membuat film animasi yang memang sangat lokal, sangat diminati oleh anak-anak Indonesia, gitu kan. Dan ternyata Adit Sopo Djarwo memang membuktikan itu. Ya, perkenalan saya dengan Adit Sopo Djarwo The Movie ini ketika ternyata, ya kan, orang sosok jenius di balik Adit Sopo Djarwo ini ternyata rekan seperjuangan saya pada saat kami masih sama-sama menjadi film independen dulu, dari daerah yang datang ke Jakarta mendaftarkan filmnya dan akhirnya kemudian menang, dan saya mendapatkan juara 1 dan ternyata Mas Eki itu mendapatkan juara 2. Itu kami bertemu secara tidak sengaja, ya seperti saudara yang hilang, terus ketika akhirnya berkumpul kembali, dan di situ kemudian saya baru tahu, oh kamu toh yang dibalik Adit Sopo Djarwo. Nah, dari situ kemudian kita punya mimpi bareng, punya kegelisahan bareng, karena saya punya anak, ya kan, anak saya masih kecil-kecil, dan di rumah saya juga sedang berusaha bagaimana memperkenalkan budaya Indonesia melalui apa yang kita punya. Nah, kita punya ondel-ondel, kita punya wayang, kita punya punokawan, kita punya togok, kita punya cepot, kita punya gareng, petro, segala macam, gitu kan. Itu yang saya kenalkan. Jadi alhamdulillah anak-anak saya ketika di sekolah lebih menyukai ondel-ondel, gitu kan, daripada action figure yang lainnya. Nah, dari keinginan itu, dari mimpi itu, dari kegelisahan itu, maka kemudian kami kepengen menciptakan action figure bagi anak-anak Indonesia, gitu kan. Dan akhirnya klop ketemu, maka kemudian kita bareng-bareng kita membuat, ya, Adit Sopo Djarwo The Movie ini. Dan tentunya ini adalah pengalaman pertama saya, jadi saya lebih ngikut sebetulnya. Saya punya visi, punya misi, ya kan, punya kemampuan kreatif lah, gitu kan. Dan kebetulan kemampuan kreatif saya bisa sejalan, ya kan, satu visi dengan Mas Eki. Jadi ya udah kayak tumbuh oleh tutup, celak masuk. Dan ini yang sedang kita proses, Adit Sopo Djarwo The Movie. Sebetulnya banyak sekali ya kegelisahan saya tentang animasi, gitu kan. Saya kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, segala macam, gitu kan. Tentunya ya karena yang kita hadapi kan anak-anak Indonesia, anak-anak lah, kita nggak peduli itu Indonesia atau tidak Indonesia, gitu kan, Jawa atau bukan Jawa. Anak-anak adalah anak-anak. Di dalam pikiran mereka hanya ada ini keren, ini seru atau tidak, gitu loh. Jadi karena itu makanya compete kita tidak bisa kemudian, karena itu compete kita, saingan kita itu langsung head to head dengan Disney, head to head dengan Pixar. Dan apa yang dicapai oleh Disney, apa yang dicapai oleh Pixar, itu tuh sudah diakui oleh dunia, diakui oleh anak-anak saya, diakui oleh anak-anak Indonesia, oleh anak-anak seluruh dunia, dan kita harus berkompet dengan itu. Jadi ketika saya kepengen ini segala macam, terus dihadapkan pada sebuah fakta bahwa mesin kita nggak secanggih itu, kemudian daya render mesin kita nggak sekuat itu. Jadi karena itu makanya kita bekerja ini berdasarkan keterbatasan, ada sesuatu yang ada limitasi di situ. Tetapi kita tidak menyerah dengan itu, karena saya dan Mas Eki ini berangkat dulu memang dari keterbatasan. Saya membuat film pendek pada waktu itu, membuat film indie. Disebutnya film indie itu kan karena apa? Karena semuanya serba terbatas. Tetapi dari keterbatasan itu kita jadi tahu patokannya.
ya kan, kita nggak bisa pakai liquid, ya kan, kita nggak bisa kemudian memasang angle 360 derajat muter begitu, agak susah gitu kan, karena renderingnya pasti lama. Liquid itu maksudnya air, jadi tidak ada tuh adegan Adit sama Jarwo itu kecemplung ke sungai, terus kemudian mengarungi air sungai, menyelamatkan gitu, yang sangat seru sebagaimana yang ada di Frozen, sebagaimana yang ada di Dino, atau sebagaimana yang ada di film Nemo gitu kan. Itu tidak akan mungkin karena itu liquid, dan itu sangat berat ketika nanti renderingnya, dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melakukan itu. Jadi itu yang membuat kita akhirnya berkompromi dengan limitasi itu. Kita buang unsur liquid itu, kemudian kita cari apa yang seru gitu kan. Intinya cuma satu, membuat penonton kita, anak-anak terutama, itu seru, membuat anak-anak saya ketika nonton itu seru. Makanya kemudian pada saat di rumah saya melakukan test case, saya tontonin lagi itu Adit Sopo Jarwo dari episode 1 sampai kemudian episode 10. Jadi mereka ternyata tidak terganggu dengan itu semua, karena mungkin bahasanya sama. Anak saya kan ketika nonton, anak saya umur 5 tahun, 6 tahun, ketika nonton Disney kan mereka harus baca teks, karena mereka tidak terbiasa memakai bahasa Inggris kan di rumah. Nah, jadi ada limitasi di situ yang membuat serial Adit Sopo Jarwo itu bisa common, bisa match dengan anak-anak saya karena bahasanya sama. Nah, itu kekuatan itu yang kita ambil, dan karena kemampuan drama saya concern banget dengan drama. Nah, itu yang saya akan saya berikan andil saya kepada Adit Sopo Jarwo The Movie ini, mendampingi Mas Eki yang secara teknis beliau lebih jago dibandingkan saya. Sebetulnya kalau film real action gitu ya, karena ini soal kebiasaan sebetulnya. Kalau saya tanya kepada Mas Eki, Mas lebih gampang mana sih nyutradarai animasi sama real life gitu kan? Dia pasti akan menjawab ya animasi, karena terbiasa gitu kan. Nah, karena saya tidak terbiasa, maka kemudian harus ada yang namanya adaptasi. Dan di sini saya rela untuk saya rela untuk ngikut gitu kan, ngikut bagaimana gitu kan, karena ya saya belajar lagi itu. Jadi tapi kalau soal waktu, ya kan, soal waktu memang semestinya film animasi itu membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Nah, konsistensi itu sebetulnya yang berat. Kalau film biasa, film real life itu kan, itu kira-kira 3 bulan sampai 6 bulan itu bisa jadi film, ya kan. Tetapi kalau animasi itu bisa membutuhkan waktu 1,5, 2 kalinya, jadi 2 kali dari 6 bulan gitu. Apalagi kalau ngomong Disney ya, Disney itu bisa 4 tahun gitu kan. Gimana 4 tahun fokus pada satu project itu kan, itu juga berat sebetulnya. Stamina, mengolah stamina, konsistensi itu yang agak berat sebetulnya. Nah, itu tantangan baru sebetulnya. Yang terlibat pemain-pemain yang tentunya sudah common yang ada di serial Adit Sopo Jarwo. Pengalaman personal saya ketika saya menonton film Adit Sopo Jarwo, pertama itu saya pesimis ya kan, tapi ketika saya nonton saya amazed karena ini yang bikin serius ini gitu kan. Ini yang bikin serius karena suara, kemudian acting diperhatikan betul. Saya selalu memperhatikan ketika film animasi itu face, muka karakternya itu saya perhatikan sekali, bagaimana muka itu tuh bisa menampilkan sesuatu hal yang real. Yang lain bolehlah kita tidak real, tetapi muka itu tuh pasti akan jadi ciri khas, akan jadi titik fokus saya ketika saya nonton film animasi. Saya akan memperhatikan itu juga dilakukan oleh Adit Sopo Jarwo. Achieve soal ekspresi itu terlihat banget, dan saya bisa menikmati itu. Ketika nonton, tiba-tiba kok udah selesai, terus kemudian ngikut lagi episode 2, tiba-tiba udah selesai, ngikut lagi episode 3, terus gitu. Dan makin lama makin bagus, maksudnya makin gambarnya makin jernih, terus kemudian geraknya makin real gitu loh. Jadi ada improvement di situ. Itu yang menarik buat saya. Artinya ada proses pembelajaran, ada evaluasi, ada think tank gitu kan, ada gesekan pasti di situ gitu. Ya, pesan khusus saya sebetulnya di film Adit Sopo Jarwo adalah kembali kepada komunikasi, ya kan. Sebuah keluarga yang sejahtera, keluarga bahagia itu bukan keluarga yang soulmate gitu kan. Bullshit buat saya itu soulmate gitu kan. Tidak ada tuh soulmate, tetapi yang ada adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah syarat
agar supaya kita menjadi soulmate itu, gitu kan. Ya itu, komunikasi itu penting. Dan di Adit Sobat Jarwo ini, di dalam sebuah keluarga, saya menampilkan ada komunikasi yang erat, dan ternyata gara-gara komunikasi yang tidak erat ada terjadi sesuatu, ya kan. Kadang-kadang kita di dalam keluarga ada ewoh pekewoh, sekalipun itu dengan anak sendiri, dengan istri sendiri, dengan suami, itu kan ada ewoh pekewoh, meskipun ini sebenarnya kita satu rumah loh, tapi kok nggak enak gitu kan. Nah, kerasa nggak enak itulah kemudian menghambat soulmate itu tadi, menghambat hubungan keluarga. Terus yang muncul adalah negative thinking. Nanti kalau istri saya marah gimana ya? Nanti kalau suami saya marah gimana? Nanti kalau anak saya kecewa bagaimana? Itu yang muncul adalah negative thinking dulu sebelum dikomunikasikan. Yang muncul negative thinking dulu, sehingga itu yang menghambat komunikasi. Akhirnya kemudian dipendam sendiri, kemudian itu akhirnya kemudian meledak. Nah, meledaknya itu yang sebenarnya berbahaya sebetulnya. Nah, ini di film Adit Sobat Jarwo ini saya menawarkan sebuah konsep rumah tangga yang karena miskomunikasi maka kemudian terjadi sesuatu. Maka berkomunikasilah sama antar anggota keluarga, baik ayah, ibu, anak orang tua, itu harus selalu erat. Saya Hanung Bramantyo, saksikan Adit Sobat Jarwo The Movie.